Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan kembali pembelajaran tematik kita, yaitu pembelajaran 3 dan 4 dengan subtema pekerjaan di sekitarku. Baiklah, Anti akan belajar tentang pekerjaan yang kegiatannya memanfaatkan sumber daya alam, sehingga kita semua bisa menikmatinya, termasuk kelompok profesi apakah pekerjaan mereka. Nah, kita akan pelajari. Di sini ada teks ya, dengan membaca senyap. Nah, artinya Anti membaca teks yang Ustazah tampilkan ini dengan membaca senyap, artinya membaca di dalam hati. Nah, silakan dibaca teksnya sampai selesai. Nah, setelah Anti membaca teks ini di dalam hati atau senyap, di sini akan ada pertanyaan melalui teks ini. Pertanyaannya sudah Ustazah jawab. Pertanyaan nomor 1, berdasarkan teks bacaan di atas, ceritakan proses pembuatan pensil dalam kolom berikut. Nah, di sini sudah Ustazah jawab ya. Dan pertanyaan nomor 2, sumber daya alam apa yang digunakan untuk pembuat pensil? Grafit murni atau karbon dan kayu. Pertanyaan nomor 3, apa yang terjadi bila penggunaan pensil barang lain yang terbuat dari kayu tidak dibatasi? Yaitu jawabannya sumber daya alam akan rusak atau punah. Hutan akan mengalami kegundulan. Kemudian pertanyaan nomor 4, berikan saranmu agar dapat menggunakan pensil secara hemat sebagai salah satu cara untuk melestarikan lingkungan. Nah, sudah Ustazah jawab juga. Yang pertama, jangan raut pensil terus-menerus, raut jika tumpul saja. Yang kedua, tidak menekan pensil. Nah, itu adalah jawabannya. Kemudian selanjutnya yaitu ada lanjutan teksnya. Anti bisa membaca teks ini di dalam hati atau senyap. Kemudian setelah teks ini ada pertanyaan, itu sudah Ustazah jawab. Silahkan Anti untuk menyimaknya. Yang pertama itu ada pekerjaan. Barang yang dihasilkan contohnya di samping adalah kursi, meja, dan lemari. Bahan asal benda tersebut adalah kayu. Jenis sumber daya alam yang digunakan adalah tumbuhan atau lebih tepatnya pohon. Kemudian gambar yang terakhir itu ada gambar sapi, yang mana barang yang dihasilkan adalah susu, bahan asal bendanya adalah sapi, kemudian jenis sumber daya alam yang digunakannya adalah hewan. Nah, kesimpulan pembelajaran ketiga adalah bahasa Indonesia ada cerita dongeng yang Ustazah tampilkan dan pertanyaan yang sudah Ustazah jawab, kemudian IPA, sumber daya alam, dan pelestariannya. Kita masuki pembelajaran keempat, yaitu sikap apa lagi yang harus dimiliki oleh seorang dokter. Seorang yang bekerja harus memiliki sikap melayani, disiplin, rendah hati, dan bekerja sepenuh hati. Kita bisa mempelajari nilai-nilai tersebut dari seseorang dokter yang bekerja untuk masyarakat. Kemudian di sini ada teks yang Ustazah tampilkan. Anti bisa membaca teks yang Ustazah tampilkan ini, yaitu yang berjudul Hebatnya Dokter Kami. Nah, silahkan dibaca di dalam hati atau senyap seperti yang Ustazah perintahkan sebelumnya. Nah, ini adalah sambungan dari teks tadi. Anti silahkan baca kembali di dalam hati. Kemudian setelah Anti membaca, di sini akan ada muncul pertanyaan, yaitu pembelajaran 1 dan 2 kemarin yang sudah Ustazah jelaskan. Yang pertanyaannya, masih ingatkah Anti dengan cerita Dayu yang diejek oleh Dadu? Kemudian apa yang dapat Anti lakukan supaya hal itu tidak terjadi? Dan sudah ada juga latihan kemarin yang sudah Ustazah periksa, dan anak Ustazah alhamdulillah Masya Allah memahami dari teks yang Ustazah tampilkan tersebut. Pembelajaran selanjutnya, di sini ada poster yang menyatakan kesepakatan kelas 4. Nah, di sini ada kalimat tertib, jujur, peduli, berbagi, menghargai, tepat waktu, percaya diri, bekerja sama, bicara bergantian, bertanggung jawab, bermain bersama, kelas bersih dan rapi, berusaha melakukan yang terbaik. Nah, kesepakatan kelas 4 itu yaitu peduli, menghormati, saling menyayangi, menghargai setiap perbedaan antar teman.
Ketika kesepakatan kelas itu dilakukan, maka setiap warga kelas akan merasa nyaman. Mereka merasa dihargai. Ketika kita menghargai semua orang, maka kita sudah mengaplikasikan sila kedua Pancasila. Nah, tidak hanya dokter saja yang bersikap baik, namun Paman Udin juga mempunyai sikap yang perlu kita contoh. Nah, kesimpulan pembelajaran hari ini, bahasa Indonesia adalah cerita dongeng yang sudah Ustazah tampilkan teksnya. Kemudian ada PPKN, yaitu membuat kesepakatan kelas. Demikianlah pembelajaran kita. Hari ini kita tidak ada latihan. Jika ada pertanyaan, silahkan tanya Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.